Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Sebelum mau mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, di situ aja. Sebelum mulai pembelajaran IPA pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya saya absen dulu. Muklis, Adika, Badawi, Sabrina, Gandes, David. Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini, biar kita kondisi kita karena siang ini lagi panas, biar kondisi kita lagi happy, moodnya itu kembali. Saya minta semuanya berdiri. Kalian pernah tahu Marina menari? Tahu? Hah? Belum tahu? Jawab saja. Jadi kalau setiap ada kan Marina menari di atas saja belakang. Kalau Marina menari di atas menara, atas menara, Marina menari. Lagi ya. Marina menari di atas menara, atas menara. Marina menari, Marina menari di atas, di atas, di atas menara, menara. Marina menari, 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 menara. Oke, sip, tepuk tangan. Oke, sebelum ke sini tadi saya kebetulan mampir ke toko elektronik. Ada yang tahunya apa? Lampu LED. Lampu LED. LED. Oke. Sekarang saya bertanya, apa yang saya bawa? Lampu LED. Bagaimana benda ini bisa berfungsi? Karena ada listrik. Karena ada listrik. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang terjadi apabila listrik mati? Lampunya mati. Apa saja macam rangkaian yang kalian ketahui? Saklar. Luar biasa. Pengetahuan saya tentang listrik itu sudah luar biasa. Baik. Nah, sekarang saya minta salah satu anak tangan ini. Abdan. Di ruangan ini ada berapa saklar? 6. Satu Pak. Hah? Ada satu. Iya, Dul. Dulu kasih Ji. Ada. Coba kamu
Kevin, saklar coba satu, itu berapa? Itu dulu. Kalau satu itu ada berapa lampiannya? 3. Sedangkan satunya 3. Oke, sip. Artinya bahwa kenapa kok ada 2 saklar dengan penyalaan lampu yang berbeda? Kenapa kok nggak satu? Ada yang bisa menjawab? Karena dia tidak. Satu aja saklarnya kan? Kenapa kok nggak satu aja? Karena dia Ya silakan duduk, bentar. Ya. Nanti kalau satu lampunya mati semua. Kalau satu lampunya mati semua atau nyala semua. Oke. Untuk lebih memperdalam lagi, kita akan belajar. Kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Mana tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, murid mampu menjelaskan prinsip dasar rangkaian listrik secara seri dan paralel. Yang kedua, murid melakukan eksperimen sederhana mengenai rangkaian listrik. Yang ketiga, murid menganalisis kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Dimensi profil kelulusannya atau deadline-nya, yang pertama nanti kita akan melatih tentang pengenalan kritis, yaitu mengidentifikasi dan membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan eksperimen listrik. Dan yang ketiga, kreativitas, mendesain rangkaian listrik sederhana yang aplikatif. Itu dimensi profil lulusannya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah susunan dari komponen listrik yang terhubung dengan sumber tegangan sehingga arus listrik dapat mengalir. Nah, di sini ada sumber tegangan. Kira-kira ada yang tahu nggak sumber tegangan itu apa saja? Yang kalian tahu? Meteran. Apa? Meteran. Meteran. Ya boleh meteran. Tahu kan meteran listrik? Ya, tahu. Tahu. Selain meteran ada lagi? Bukan, saklar itu bukan sumber tegangan. Sumber tegangan ini benda yang mampu menghasilkan listrik. Baterai. Aki. Apa? Tembaga, bukan. Tembaga itu komponennya. Nah, komponen dasar rangkaian listrik. Nah, yang pertama ada sumber tegangan, itu ada aki, ada baterai. Kalau konduktornya itu untuk antarnya bahan yang memungkinkan arus mengalir dengan mudah. Ini contohnya apa ini? Sedangkan komponen dasar rangkaian listrik yang pertama ada resistor. Resistor itu hambatan, jadi yang menghambat aliran arus listrik. Fungsinya agar benda-benda yang terkena arus listrik itu tidak kelebihan beban. Kemudian saklar. Nah ini contohnya. Ini ya. Ini kan saklar. Jadi saklar itu fungsinya mengontrol aliran arus listrik. Kemudian ada beban perangkat yang mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain. Nah di sini contohnya bohlam. Jenis rangkaian listrik yang pertama itu adalah rangkaian seri, mana rangkaian listrik yang komponennya ini disusun secara berurutan atau segaris tanpa ada percabangan. Ini namanya
paralel, seri dan paralel. Kemudian, nah, penerapan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, instalasi rumah tangga. Jadi di rumah itu disusun secara paralel. Kenapa kok nggak disusun secara seri? Nah, kalau kamu mau menyalakan kamar tidurmu, kalau disusun secara seri, maka lampu seluruh kamar, seluruh rumah akan menyala. Kemudian lampu lalu lintas, ini lampu merah hijau. Biasanya dia bisa menyala dan mati secara independen. Artinya independen itu ada pengaturan waktunya. Kemudian ada stop kontak dan peralatan elektronik. Ini namanya jeder, ini namanya stop kontak. Kemudian sistem kelistrikan kendaraan bermotor. Biasanya sebagian besar komponennya itu dihubungkan secara paralel kendaraan bermotor. Sekarang yang untuk seri, nah lampu senter. Nah, lampu senter itu menggunakan rangkaian seri. Lampu hias pohon Natal. Nah, besok kalau kamu disuruh hias pohon Natal, kamu sudah bisa menggunakan rangkaian listrik seri. Setrika listrik. Nah, ini rangkaian seri antara elemen pemanas dengan pengontrol suhunya. Saklar, jadi bisa dipasang seri dengan beban untuk memutus atau menyambung seluruh aliran listrik. Nah, ini simbol-simbolnya. Ini simbol-simbolnya magnetis. Simbolnya baterai ini ada plus, ada min. Karena baterai kan ada plus sama minnya. Kemudian saklar simbolnya. Resistor itu hambatan. Termistor, ada voltmeter, ada ammeter, ada motor, ada lampu. Kenapa kok kita harus mempelajari rangkaian listrik? Yang pertama, untuk memahami perangkat elektronik. Siapa tahu nanti kalian di sini punya usaha memperbaiki perangkat elektronik. Nah, ini HP. Nah, mungkin kamu sudah punya keahlian. Nah, punya orang tuamu HP-nya rusak, kamu bongkar, kamu perbaiki sendiri. Kemudian yang kedua, menguasai dasar-dasar elektronika. Jadi semua gawai elektronik itu dibangun di atas rangkaian listrik. HP, TV, laptop, semuanya itu menggunakan rangkaian listrik. Yang ketiga, membuka peluang karir yang tadi. Jadi kalau kalian punya keahlian di rangkaian listrik, banyak profesi, teknik listrik, robotika, otomotif, reparasi TV dan sebagainya. Oke, sip. Ada yang ingin bisa ditanyakan, disampaikan? Kalau tidak ada, ini saya sudah bagi kelompok ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ini saya LKM-nya saya bagikan. Ya. Ini ya. Silakan dibaca sebentar LKM-nya. Oke. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan mencoba membuat rangkaian sesuai dari KM langsung. Tinggal menggunakan smartphone. Pertama kamu ini ya pakai ini kabel. Kemudian ambil bola. Kemudian ambil kabel lagi. Ini bisa panjang, ini bisa atas. Siapa kelompok pertama yang akan makan? Makan.
Kita mau presentasi yang nanti modelnya, kelebihannya, jelaskan kelebihan dan kelemahan rangkaian seri. Kelebihannya lebih sedikit kabel penghantar sehingga biaya pembuatan lebih murah. Susunan yang sederhana membuat proses pemasangan dan perbaikan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, arus yang mengalir pada tiga jaringan sama besar. Kalau kekurangannya, jika satu komponen misalnya lampu rusak atau dilepas, maka seluruh rangkaian akan terputus atau mati total. Tegangan terbagi akibat nyala lampu cenderung lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel, dan pencerahan tiap lampu tidak bisa sama. Cenderung bisa menghabiskan daya baterai lebih cepat. Kesimpulan dari percobaan ini bahwa rangkaian listrik secara seri merupakan pembagi tegangan dan arus sama. Artinya bahwa listrik membagi tegangan dari sumber tetapi tetap mempertahankan arus yang sama di seluruh komponen. Sudah cukup. Ya, silakan. Mungkin dari kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, ini. Misalnya pada rangkaian listrik seri itu di mana satu lampu 5 watt dan satu lampu 10 watt. Kira-kira mana yang akan lebih menyala lebih terang, terus mengapa? Mungkin yang nyala yaitu 5 watt karena gambarannya besar sehingga nyalanya lampu 9 watt kecil pada dasarnya dirancang dengan kawat filamen yang sulit dibakar. Oke. Tuh. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Silakan kelompoknya Farhan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Silakan kelompok berikutnya. Ya, ya, nanti semuanya dapat dulu. Tertarik ya? Mau beli ya? Beli di mana, Pak? Ini JSIM. Beli di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok paralel. Saya posisinya saya Aisyah Rasabuna. Saya Darul Lamino. Saya Kadian Lamino Leroban. Hari ini kami akan mempresentasikan rangkaian listrik paralel.
kuat jika sumber tegangan disusun paralel, kapasitas arus total yang dihasilkan akan meningkat. Misalnya pada baterai. Memang dari listrik paralel membutuhkan lebih banyak kabel dan komponen pendukung karena adanya cabangan sehingga biayanya membuat lebih mahal. Nomor 2, rangkaian lebih kompleks dan sulit dimasang atau diperbaiki jika terjadi masalah pada jalur utama. Yang ketiga, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda, tergantung nilai hambatan pada jalur transisi tersebut. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan rangkaian listrik paralel adalah pada rangkaian listrik paralel berlaku pembagi arus dalam kurung teganannya sama. Artinya arus listrik membagi arus dari sumber ke setiap cabang, tetapi mempertahankan tegangan yang sama di seluruh komponen. Sekian presentasi. Belum. Pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Nah, silakan. Apa yang menyebabkan komponen itu rusak? Penyebab dari komponen rusak itu ada beberapa faktor. Di antaranya itu karena usia kabel, karena digigit hewan seperti tikus atau hewan lainnya, dan bisa juga akibat cuaca panas dan dingin yang menyebabkan kerusakan pada komponen tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya. Silakan yang belum tadi nomornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok seri paralel. Ini kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan rangkaian listrik seri paralel. Kelebihannya yang pertama adalah membutuhkan lebih kabel pengantar sehingga biaya pembuatan lebih murah. Kesimpulan dari percobaan bahwa rangkaian listrik secara seri merupakan pembagian tentang sistem tegangan dan arus sama. Artinya bahwa listrik membagi tegangan dari sumber, tetapi mempertahankan arus yang sama di seluruh komponen. Ada yang tanyakan? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keunggulan dan kelemahan rangkaian listrik paralel. Keunggulan dari listrik paralel adalah jika satu komponen komponen tetap menyala karena jalur arus yang naik dua. Setiap komponen mendapatkan tegangan yang sama Berikutnya, jadi apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang pertama, yang aku dapatkan adalah ilmu tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Sepakat. Yang kedua, dapat memahami sistem rangkaian listrik paralel dari gas. Yang ketiga, mengetahui keunggulan dan kelemahan yang jenis rangkaian listrik dari gas. Dan yang terakhir, dapat memahami tentang rangkaian seri dan paralel. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Ya, silakan. yang benar itu paralel paralel Yang benar itu sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi saya minta kalian itu di buku tulisnya, ya, kalian membuat pesawat. Jadi kalian menyobek kertasnya, kalian buat pesawat, bisa kan? Ya, kayak Afgan boleh. Buat pesawat. Satu lembar aja bosan gua. Bisa kan buat pesawat? Kita kembali ke masa kecil dahulu. Bagi yang sudah silakan di sayapnya kamu tulis apa yang kamu pelajari harus. Di sayapnya
Kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita semua ya. Oke, yang kubu sebelah sini nanti terbangkan pesawatnya ke sana. Yang sebelah sini terbangkan pesawatnya. Lupa bapak. Sudah semua ya? Sudah siap ya? Siap ya? Siap, yang ini siap ya? Nada masih membatik. Kamu sini. Yang ini ke sini. Ya, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya minta salah dua dari kelompok sini. Setiap kelompok membacakan apa yang kau dapatkan. Ya silakan minta. Aku dapatkan adalah itu tentang rangkaian listrik seri atau paralel. Ya, oke. Terus, Farhan silakan. Kesimpulan listrik paralel bercabang sedangkan seri kita. Ya, tidak. Kau lain. Coba. Jadi. Ya, terus yang kelompok ini salah satu. Ya, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini bahwa kalian sudah memahami rangkaian listrik, seri dan paralel. Kemudian yang kedua kalian juga sudah mempelajari mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan dari rangkaian listrik, seri dan paralel. Sedangkan yang ketiga kalian sudah bisa mendesain rangkaian seri dan paralelnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perukusan listrik dinamis. Oke. Nama? Kita kembali ke Stella Cafe. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya minta tadi sudah ketua kelas yang memimpin doa. Sekarang hasilnya. Sekretaris. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca hari ini sangat panas sekali. Terima kasih. Kita berjumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.